Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman semua, pejuang cuan semua, pejuang sangkut terus ya. Gimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan buat teman-teman semua, semoga kita semua diberi umur panjang serta pintu rezeki kita di tahun 2024 ini dibuka selebar-lebarnya dan kita bisa mengubah finansial kita teman-teman ya. Yang mungkin notabene tadi berada di bawah bisa naik step by step yang menengah terus ke atas gitu. Mantap jiwa ya. Tetap ya kan kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini, dimana kalau kita lihat bersama-sama teman-teman ya, untuk keadaan daripada Bitcoin sendiri teman-teman di sini sudah menunjukkan tanda-tanda yang cukup positif ya. Kali ini dia sudah menyentuh di level 43.100 per video ini dibuat ya kan. Semoga ketika kalian menemukan video ini teman-teman harganya bukannya turun tapi malah naik ya, harapannya seperti itu teman-teman. Syukur-syukur udah di atas ini, jangan sampai di bawah ini gitu ya kan. Nah, dengan keadaan daripada Bitcoin yang udah menunjukkan tanda-tanda mulai recover kembali teman-teman, karena dalam 1 jam terakhir di sini ada sekitar 1,77% untuk persentase kenaikannya. Dan kalau kita lihat bersama-sama, kalau hitungan dalam 1 jamnya teman-teman hampir merata ya overall nih. Kalau hitungan 1 jam ini merata teman-teman, hijau royo-royo ya. Cuman kalau kita lihat dari 24 jam terakhir teman-teman masih banyak juga yang dalam kondisi belum membaik ya, masih dalam kondisi downtrend. Cuman ada juga seperti Link, Tron ya, ini udah mengalami kenaikan yang cukup lumayan 7%, 2% gitu teman-teman ya. Oke. Nah, di sini ada beberapa informasi teman-teman yang cukup menarik patut kita bahas ini. Nah, yang pertama adalah Federal Reserve ya teman-teman, habis meeting FOMC di mana Federal Reserve ini tidak menaikkan suku bunga alias mempertahankan suku bunga yang saat ini yaitu berada di level 5,25% sampai di 5,50%. Nah, hal ini teman-teman ya berspekulasi akan kebangkrutan atau bank run-nya daripada sektor perbankan gitu teman-teman ya. Ketika sektor perbankan udah mulai go ya, apakah uang yang ada di perbankan itu nanti akan lari ke sektor kripto? Ya, kemungkinan besar akan lari ke sektor kripto, saham dan sebagainya gitu teman-teman ya. Mantap jiwa. Nah, informasi yang berikutnya yang dimana ya teman-teman ya, kita ketahui lah X ini udah membuat akun yang namanya payment ya, X payment kalau nggak salah teman-teman, dimana X menerima lisensi pengiriman uang untuk layanan pembayaran di Nevada. Nah, jadi X ini udah mendapat lisensi nih untuk pembayaran pengiriman uang ya, untuk layanan pembayaran di Nevada. Nah, di sini menariknya teman-teman dari Kraken juga berkomentar nih, when integrate Bitcoin payment. Nah, saya kira untuk X sendiri teman-teman pasti dia akan larinya juga ke sektor kripto ya. Kenapa? Ya karena notabene Elon masih ya the father-nya of Dogecoin ya, tidak menutup kemungkinan Dogecoin juga akan masuk ke dalam sektor pembayarannya X, dan tentunya ada beberapa koin juga teman-teman ya, seperti Bitcoin, Ethereum, ya Litecoin dan sebagainya. Mungkin Shiba juga masuk gitu teman-teman, dan masih banyak aset lainnya yang mungkin akan didukung oleh X ini juga. Ya kita tinggal nunggu waktu aja sebenarnya, oke? Nah, kali ini ada sedikit informasi tentang Terra Luna Classic teman-teman, di mana Terra Classic atau Lunsi ya mencapai tonggak sejarah staking menjelang mega burn. Oke. Jadi kalau kita mengacu, kita ambil benang merahnya di sini teman-teman, tingkat staking daripada Lunsi ya ini melonjak ya ketika memang mega burn akan datang gitu. Padahal mega burn udah ada gitu teman-teman ya. Jadi sebelum kita menuju ke traffic pembakaran daripada Lunch dan traffic staking daripada Lunch, kita dalemin dulu nih ya artikel. Nah, di mana Terra Luna Classic menggandakan kampanye deflasinya dengan rekor volume staking dan mega token burn yang akan datang. Nah, jalur pertumbuhan Terra Classic tidak mulus karena Lunch menghapus semua keuntungan yang diperoleh di bulan Desember saat ini. Jadi token tersebut turun sekitar 3% dalam 24 jam terakhir dan lebih dari 2,65% dalam sebulan terakhir, sehingga harganya menyentuh kembali di level 943 ya, 934 sampai 94 gitu teman-teman, dengan 4 zero di belakang koma. Nah,
Hal ini sebenarnya dipicu dengan spekulasi-spekulasi yang negatif. Sebenarnya ada informasi negatif. Next, habis ini mungkin akan kita bahas informasi negatif daripada Lunch yang mungkin sebagian orang-orang belum tahu. Tapi kita bahas kabar bagusnya dulu di sini ya. Yang dimana teman-teman ya, Luna Classic mengalami crash seperti ini. Ini dipicu juga dengan kejadian daripada Bitcoin juga, dan mungkin ini dipicu juga dengan kejadian yang terjadi di dalam internalnya Launch, yang dimana para validator ini sedang berdebat ya, dimana pembayaran setiap pekerjaan kan itu ada proposalnya ya. Banyak validator yang menolak hal tersebut, ada juga validator yang setuju dengan hal tersebut ya. Mungkin permasalahan internal tersebut ya bisa mengacu juga di range tingkat harga juga. Yang kedua, memang fluktuatif daripada Bitcoin yang saat ini belum bisa dikatakan stabil juga. Karena apa? Kita perlu hati-hati teman-teman ya, karena di Jerman baru saja menyita sekitar 50.000 Bitcoin dari yang dianggap pencucian uang lah ya, atau money laundry gitu teman-teman. Takutnya nanti negara Jerman tersebut ngejual Bitcoin yang notabene sebesar 50.000 Bitcoin tersebut, ya otomatis market Bitcoin akan bergerak teman-teman ya. Kalau ada penjualan sebesar itu pasti akan mengalami penurunan yang lumayan teman-teman ya. Jadi kita juga perlu antisipasi. Jadi narasi-narasi negatif tentang Bitcoin saat ini masih tinggi teman-teman ya. Makanya ketika ada kenaikan seperti ini dan kalian dapat cuan gitu dari beberapa koin yang kalian hold, lebih baik taking profit secara bertahap untuk saat ini teman-teman ya. Mumpung kita juga belum mendekati halving terlalu dekat ya, memang notabene di bawah 90 hari sih ya, tapi kita masih ada beberapa bulan ke depan gitu ya kan. Mantap jiwa. Nah, kali ini kita cek untuk nilai pembakaran daripada Lunci ya, yang dimana yang dimaksud mega burn tersebut adalah pembakaran yang dilakukan oleh Binance ya. Jadi kita ucapkan dulu nih buat Cheng Peng Su ya, selaku mantan CEO Binance yang dulu ya mensupport banget tentang Luna Classic untuk pengurangan supply dan kebangkitan Luna Classic, yang saat ini dilanjutkan oleh CEO barunya daripada Binance teman-teman ya. Nah, jadi di sini kalau kita lihat teman-teman, pembakaran hari ini tadi ya kan, hari ini atau kemarin lah tanggal 1 teman-teman, itu terjadi sebesar 2,1 miliar ya. Ini antara Binance teman-teman, pembakaran dari Binance pasti di range 2 miliaran ya. Sisanya di mana Bang? Sisanya dari pembakaran on-chain tentunya. Nah, sedangkan pada tanggal 31 ini pembakaran kan kecil banget ya, 37,7 juta Luna Classic. Nah, kali ini pembakaran yang terjadi ini adalah ulah dari Binance, dan semoga saja pembakaran yang dilakukan oleh platform Binance ini bisa mampu ya mengurangi sampai 5,8 triliun lah ya, harapannya seperti itu. Kenapa? Ya karena memang supply daripada Luna Classic ketika sudah menyentuh di level 10 miliar ya, itu pembakaran akan di stop teman-teman, pembakaran akan di stop. Dan ya kalau untuk menuju ke 10 miliar berarti harus membakar sekitar 5,8 triliun something lah, kurang lebih seperti itu. Dan semoga itu bisa terrealisasi teman-teman, amin, semoga saja ya. Nah, kalau kita berbicara untuk USDC ya, pembakarannya masih di range di bawah 100 ribuan teman-teman untuk USDC-nya sendiri ya. Nah, di sini kalau kita lihat memang tingkat rasio staking daripada Luna Classic meningkat teman-teman, saat ini berada di ambang 15,3%. Jadi dari hari ke hari sebenarnya ini mulai ada peningkatan teman-teman ya. Kalau kita lihat dalam time frame 1 hari ya, di sini ya dari penurunan teman-teman ya, dari penurunan sejak tanggal berapa ini turun ya. Di sini ya 1 Februari teman-teman, dan di sini mulai naik ya. Di sini ada persentase kenaikan di mana setelah terjadi mega burn yang dilakukan oleh Binance. Nah, fungsi sendiri dari staking ini adalah untuk mengurangi supply. Bukan untuk mengurangi supply ya, mengurangi tingkat penjualan juga teman-teman ya, karena memang di sini ada beberapa range waktu yang ditentukan oleh platformnya itu sendiri ya, seminggu, sebulan, setahun, 2 tahun dan seterusnya gitu teman-teman ya. Nah, jadi kalau kita lihat bersama-sama di sini teman-teman, sebenarnya ya untuk Luna Classic sendiri saya nggak menyarankan kalian untuk nge-hold dalam jangka pendek ya teman-teman, karena kita ketahui sendirilah ya, Luna Classic saat ini sudah menjadi token komunitas. Jadi pergerakannya dan mau dibawa kemana ini tergantung komunitas, karena setiap ada progres yang mau dikerjakan
pasti ada proposal yang dimana dimintai persetujuan para komunitasnya. Jika komunitasnya oke, ya maka proposal tersebut dan progres tersebut, proyek tersebut akan dikerjakan. Tapi kalau komunitas enggak setuju, ya kan, ya otomatis hal tersebut enggak akan dikerjakan. Nah, jadi pertanyaan dari teman-teman, gimana Bang untuk Luna Classic? Apakah kita halt aja atau kita jual aja? Karena ya kita tahulah Luna Classic itu token yang mati dan berusaha untuk mencoba bangkit. Nah, kalau menurut saya pribadi teman-teman, ya nggak ada salahnya kita hold walaupun nggak banyak. Ya kita masuk $10 kah, $20 atau $30, maksimal $100 gitu teman-teman ya. Siapa tahu di bull run tahun 2025 kita bisa dapat lah ya cuan yang mungkin notabene cukup buat kita bertahan hidup gitu. Mantap jiwa ya. Oke, mungkin ini sedikit informasi ya. Ini kabar baiknya teman-teman, pembakaran yang dilakukan Binance masih terus berjalan dan tentunya di bulan depan juga pasti akan masih berjalan. Dan ada kabar buruknya next setelah ini mungkin akan kita bahas. Oke, dan salam cuan.